Shalom, pada saat ini saya membahas sebuah tema, yaitu sekali selamat, tetap selamat. Bapak Ibu yang terkasih, ini bukan ajaran atau karangan-karangan para teolog atau para bapak-bapak gereja, bukan. Ini adalah dasar dan fakta dari Alkitab. Contoh saja di dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba garis bawahi, hidup yang kekal, atau keselamatan yang kekal. Bukan keselamatan yang temporary atau sementara, tidak. Tapi keselamatan yang kekal, bersifat kekal, permanen. Ya. Nah, karena kan banyak orang Kristen ya, sama kita juga menganggap, aduh, kalau keselamatan itu tidak dipertahankan, berarti kita bisa kehilangan keselamatan dong. Jadi makanya ada kalangan-kalangan Kristen, keselamatan itu harus dipertahankan, diperjuangkan. Kita harus memperjuangkan dengan berbuat baik, dengan amal kita, dengan beribadah. Nah, kan ada kalangan Kristen yang mengatakan demikian. Saya jujur mengatakan, Bapak Ibu, keselamatan itu bersifat kekal. Apa yang Allah berikan itu adalah kekal. Karena apa yang Allah berikan sama seperti gini kan, ketika Yesus mati di kayu salib. Ya, karena kan ketika Yesus mati di kayu salib lah menjadi bukti bahwa keselamatan itu terjadi kepada kita. Apakah ketika Yesus mati di kayu salib ini, keselamatan yang Allah berikan itu kepada kita hanya 70%, 80%, atau 90%? Tentu tidak. Itu 100%. Ya, makanya dia mengatakan sudah selesai. Artinya apa? Sudah selesai, itu tentang dosa itu sudah selesai 100%. Ya, bukan 90%. Artinya tidak ada andil lagi dari kita untuk mempertahankan keselamatan itu supaya terjaga. Tidak ada data Alkitab yang mengatakan demikian. Memang kita harus berbuat baik, tapi bukan untuk menjaga atau mempertahankan atau merawat keselamatan itu, bukan. Kita berbuat baik, kita beribadah untuk mempromosikan, untuk memproklamasikan bahwa kita sudah selamat. Ya, bukan berarti saya akan berbuat baik supaya saya itu tetap dipertahankan dalam keselamatan saya, bukan. Kalau kita mengatakan bahwa kita harus merawat keselamatan itu, kita harus memelihara supaya kita tetap eksis di dalam keselamatan itu sama halnya bahwa kita memfitnah atau bisa mengatakan secara tidak langsung kita mengatakan Yesus kurang beres ini di dalam mengerjakan keselamatan. Iya kan? Kalau kita toh juga nanti mempertahankan keselamatan itu, berarti artinya Yesus memberikan 90% keselamatan itu. Sehingga kita harus mempertahankan 10% lagi. Makanya saya katakan tadi, keselamatan yang dari Yesus itu ya 100%. Kita 0% nih. 0%. Kita hanya mempromosikan, memberitakan keselamatan itu melalui perbuatan kita. Bukan perbuatan itu bagian daripada keselamatan itu, bukan. Perbuatan baik itu hanya sebatas mempromosikan kepada orang lain. Saya sudah selamat nih. Saya harus berbuat baik sehingga orang bisa melihat bahwa iya betul dia sudah percaya kepada Yesus, sudah diselamatkan. Makanya dia hidupnya seperti Yesus, meneladani Yesus, kan begitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita memiliki pemikiran bahwa keselamatan kita itu bisa hilang. Nah, kita tidak mempercayai pemikiran demikian. Kalau kita mengatakan bisa hilang, kalau tidak dipertahankan begitu, kalau tidak dijaga begitu, itu sama seperti yang tadi saya katakan, itu sama halnya kita mengatakan bahwa Yesus ini kurang beres mengerjakan keselamatan di kayu salib. Karena apa? Karena kan ada andil dari kita. Kita menjaganya, kita mempertahankannya kan. Berarti artinya Yesus hanya memberikan 90%. Kita tambahin dengan usaha kita. Artinya keselamatan itu bukan lagi 100% dari Allah. Harus ada usaha dari kita untuk mempertahankannya. Makanya kan di dalam
ajaran John Calvin dalam tulipnya itu, P-nya itu kan perseverance of the saint, artinya ketekunan orang-orang kudus. Artinya Tuhan pasti memberikan ketekunan kepada orang-orang yang dipilih itu menjadi pasti tekun dan tidak akan bisa lepas atau keluar dari keselamatan itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, konsep atau pemahaman demikian perlu kita pahami supaya kita tidak ragu lagi di dalam mengikuti Yesus. Ya, keselamatan kita ini sekali selamat tetap selamat. Tetapi ya ini ya, tetapi bukan berarti kita sebebas-bebasnya untuk melakukan kejahatan, bukan begitu maksudnya. Ya, justru karena kita sudah, jadi logikanya gini, justru karena kita sudah selamat, yang dimana seharusnya kita tidak pantas untuk selamat, tapi diselamatkan oleh Allah, harusnya kita lebih bersyukur lagi kan. Bukan karena kita sudah sekali selamat tetap selamat, justru kita sesuka-sukanya melakukan kejahatan, bukan begitu konsepnya. Karena kita sudah selamat di dalam anugerah Yesus yang diberikan 100% keselamatan itu kepada kita. Sekarang waktunya kita berbuat baik, sekarang waktunya kita melayani Tuhan, sekarang waktunya kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Bukan berarti ya sekali selamat akhirnya kita hidup sebebas-bebasnya, melakukan sesuka-sukanya, bukan begitu konsepnya. Sekali selamat tetap selamat, tetapi kita harus tetap hidup benar di hadapan Tuhan untuk memuliakan Allah, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Sekali selamat tetap selamat karena Yesus yang menjamin, Allah yang benar itu. Kiranya ini penjelasan ini menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.